kembali lagi dengan channel tutorial karir. Kali ini kita akan membahas tentang mitos dan fakta COVID-19. Yang pertama adalah yang perlu kita ketahui tentang COVID-19. Apa sih coronavirus itu? Novel coronavirus adalah galur baru dari coronavirus. Penyakit ini yang disebabkan oleh novel coronavirus yang pertama kali diidentifikasi di Wuhan, Tiongkok yang diberi nama Coronavirus Disease 2019 atau yang disingkat menjadi COVID-19. Sebelumnya, penyakit ini disebut dengan 2019 novel coronavirus yang diartikan sebagai virus baru yang berasal dari satu keluarga yang sama dengan SARS dan beberapa jenis flu biasa. Bila kamu terinfeksi coronavirus, apakah nyawa kamu terancam? Jawabannya adalah tidak. Hampir 80% orang mengalami ringan gejala dan pulih dari penyakit dalam 2 minggu. Juga sebagian besar gejalanya dapat diobati dengan perawatan medis yang tepat waktu. Bagaimana cara coronavirus menyebar? Virus ini ditularkan melalui kontak langsung dengan percikan dahak dari orang yang terinfeksi, baik melalui batuk dan bersin. Jika menyentuh permukaan yang terkontaminasi virus, virus ini dapat bertahan selama beberapa jam di permukaan, tetapi disinfektan sederhana dapat membunuhnya. Apakah coronavirus bisa menyebar melalui makanan? Dan jawabannya adalah tidak. Belum ada bukti seperti itu. Pengalaman dengan coronavirus lain seperti SARS dan MERS, makanan tidak terbukti sebagai media penularan virus. Berapa lama coronavirus dapat bertahan di suatu permukaan atau objek? 8-10 jam. Bertahan hingga 8-10 jam di atas permukaan yang berpori seperti kertas, kayu yang tidak dirawat, kardus, spons, dan kain. Dan virus ini bertahan lebih sebentar di permukaan yang tidak berpori seperti kaca, plastik, logam, dan kayu pernis. Apa saja gejala coronavirus? Pada kasus yang lebih parah, infeksi dapat menyebabkan kesulitan bernapas. Walaupun jarang terjadi, penyakit ini bisa berakibat fatal. Gejala-gejala ini mirip dengan flu atau pilek biasa yang jauh lebih umum daripada COVID-19. Untuk itulah diperlukan pengujian lebih lanjut untuk mengetahui apakah seseorang menderita infeksi novel coronavirus. Bagaimana cara mengantisipasi coronavirus? Tutup mulut dan hidung ketika batuk atau bersin dengan siku bagian dalam atau tisu, lalu segera buang tisu tersebut. Cuci tangan pakai sabun dan air secara rutin atau dengan cairan pembersih tangan berbasis alkohol dengan cara yang benar. Hindari kontak dengan siapapun yang menunjukkan gejala seperti demam atau flu. Jika Anda atau anak Anda demam, batuk, atau kesulitan bernafas, segera cari bantuan medis. Apakah anak-anak beresiko terkena coronavirus? COVID-19 relatif lebih ringan dan jarang terjadi pada anak-anak. Lebih dari 2% kasus yang ada terjadi pada mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Dan dari jumlah ini, kurang dari 3% timbul penyakit yang lebih parah atau kritis. Orang-orang dari segala usia dapat terinfeksi virus ini, tetapi sejauh ini hanya ada sedikit kasus novel coronavirus yang dilaporkan terjadi pada anak-anak. Dalam situasi yang jarang terjadi, virus ini berakibat fatal, dan sejauh ini kasusnya hanya terjadi pada orang tua dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya. Apakah ibu hamil yang terinfeksi dapat meneruskan virus ke anak dalam kandungannya? Sampai saat ini belum ada bukti yang cukup untuk menentukan apakah virus ini dapat ditularkan ibu ke bayinya selama di dalam kandungan ataupun apa dampak lainnya yang bisa dialami bayi. Hal ini sedang dalam penelitian lebih lanjut. Ibu hamil harus menerapkan tindakan pencegahan yang tepat dan mendapatkan perawatan medis segera jika mengalami gejala yang mirip dengan gejala infeksi novel coronavirus seperti demam, batuk, dan sesak nafas. Dapatkah kita sembuh dari coronavirus? Jawabannya ya. Perawatan medis yang berbasis sesuai gejala telah diberikan dan telah terbukti sangat efektif, dan tidak ada pengobatan atau vaksin khusus yang tersedia untuk coronavirus novel. Sebelum traveling, ingat langkah-langkah ini. Saat bepergian, orang tua harus mengikuti anjuran kebersihan diri untuk diri mereka dan anak-anak mereka. Yang pertama, rutin cuci tangan pakai sabun atau cairan pembersih tangan berbasis alkohol, minimal 60%. Nomor 2, tutupi mulut dan hidung dengan bagian dalam siku atau tisu ketika batuk atau bersin, lalu segera buang tisu yang telah digunakan.
3. Hindari kontak langsung dengan orang yang sedang batuk atau bersin. Dan nomor 4, selain itu untuk orang tua juga disarankan untuk selalu membawa cairan pembersih tangan, tisu sekali pakai, dan tisu disinfektan. Rekomendasi lain adalah 1. Membersihkan tempat duduk, sandaran tangan, layar sentuh, dan lain-lain dengan pembersih disinfektan 1 kali ketika berada di dalam pesawat terbang atau kendaraan lain. Dan gunakan pembersih disinfektan juga untuk membersihkan permukaan kunci, gagang pintu, remote control, dan lain-lain ketika berada di hotel atau akomodasi lain tempat Anda dan anak-anak tinggal. Terima kasih sudah menonton video kami. Silakan subscribe untuk mendukung channel ini.